Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman yang lain surah Al-Munafiqun atau surah Al-Munafiqun surah nomor 63 ayat 9 sampai 11 tentang tidak bolehnya kita menjadikan dunia ini sebagai target utama. Mati akan datang dan menyelesaikan semua. Sebelum saya baca ayat ini teman-teman, saya baca ayat ini baru saya baca hadisnya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Hai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan harta-harta kalian perdagangan, ya, kemudian apa saja yang sedang kita lakukan, jabatan, urusan dunia dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ada banyak orang subhanallah karena dia meeting ditinggalkan sholat berjamaah. Ini urusan dunia. Atau karena pembeli di tokonya lagi ada, ditinggalkan sholat berjamaah. Tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Toleransi tentang masalah riba, toleransi tentang masalah nota palsu, toleransi tentang masalah apa, hanya karena urusan mau mendapatkan 100 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah. Yang semuanya itu, semua hal yang haram pasti berefek kepada masalah. Tidak ada orang teman-teman sekalian, kemudian dia memakan harta haram lalu sehat, gak ada. Antum masuk 1 rupiah uang haram sudah cukup membuat Allah buat kita sakit 1 bulan. Efek jerah dari perbuatan besar, hati-hati. Sekali kita berbuat nota palsu 1 juta, Allah tidak akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan ambil 100 juta. Dengan cara kita masuk rumah sakit nanti akan dikeluarkan 100 juta. Jangan main-main dengan masalah seperti ini teman-teman. Menganggap gak masalah, gak apa-apalah. Ada orang begitu, toleransi dengan urusan dunia. Ada juga yang anak-anaknya lalaikan mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran ini. Anak-anaknya karena ya kesian masih kecil, nggak apa-apa deh dengar musik, nggak apa-apa deh begini, nggak apa-apa deh begitu. Nggak bisa ini. Harus kita menjadikan mereka sebagai aset amal jariah kita. Kita punya batas waktu di dunia, akan meninggal dunia. Mereka akan membawa orang teman-teman yang membiasakan anaknya sibuk masuk ke mall misalnya. Bukan hal yang haram masuk ke pasar ya. Tapi kalau antum biasakan setiap liburan ke mall hiburannya. Kira-kira pada saat kita meninggal, anak kita menjadikan sebagai pola hidup nggak? Pola hidup. Wah, turun-temurun kan? Otomatis akan mereka jadikan sebagai kebiasaan mereka. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Itulah hasil pendidikan antum. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Kenapa antum tidak buat hiburannya anak-anak majelis ilmu? Hadirkan mereka, biasakan hadir di majelis ilmu. Dari kecil mereka biasa mendengar. Kenapa antum tidak biasakan anak-anak teman-teman sekalian untuk datang ke rumah anak yatim? Liburan, lagi pekan, bawa makanan, minuman, beras, bawa ke rumah anak yatim. Coba praktikin teman-teman, bawa anak-anak ke rumah anak yatim. Kemudian pada saat tiba di rumah anak yatim tersebut, bilang sama anak-anak sebelum ke sana, kita akan pergi ke satu tempat yang akan membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Pasti mereka senang. Kemana? Ke mall ayah, ke mall ibu. Enggak, sebentar, sabar, ikut aja, ikut. Bawa beberapa hal dari rumah yang bisa kita berikan santunan. Lalu parkir di rumah anak yatim. Kita sudah sampai nak. Sampai di mana ayah? Apa ini? Ini rumah anak yatim. Untuk apa kita ke sini? Nanti kamu akan tahu. Turun, bicara sama pimpinan atau pemilik rumah anak yatim tersebut. Saya datang dengan anak saya dan saya ingin anak saya mendapatkan pelajaran. Bisa semua anak yatim dikumpulin di sini? Tentu saja bisa. Baik, saya akan berikan santunan. Sudah kumpul, duduk semua. Kemudian bilang sama anak kita, nah, di depan kamu ini semua ini yang kamu lihat anak-anak adalah anak yatim. Yatim artinya ayahnya nggak ada. Nggak ada yang menaungi. Tahu kenapa mereka ditaruh di sini dalam asrama? Karena nggak ada ayahnya. Ada juga yang tidak ada ibunya. Dari kecil mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang tua inilah yang menjadi orang tua angkat mereka. Mereka makan diatur, mereka dikontrol, mereka harus diawasi. Nggak ada sebuah penaung. Kamu sekarang masih punya ayah, masih punya ibu. Bukankah itu sebuah nikmat yang besar yang harus kamu syukuri? Kemudian pertemukan anak kita dengan anak-anak yatim itu coba. Suruh ngobrol. Suruh sampaikan, nah anak yatim satu silakan, tidak usah direkayasa, langsung datang. Bagaimana perasaannya nak tidak punya orang tua? Ceritakan kepada anaknya paman ini, anaknya om ini, anaknya tante, biarin dia cerita. Nanti anak yatim ini akan mencerita, oh saya begini, saya berharap punya ibu, saya berharap punya ayah, saya begini. Coba dengarkan 10 anak. Kira-kira pada saat anak kita pulang teman-teman dan minggu depan kita akan buat lagi, kita akan ke tempat rumah anak yatim yang lainnya, nah kita akan buat berikan hadiah. Mereka lalu melakukannya